Saudara-saudari, selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu kedua kita memperingati Tuhan, memecahkan roti dan minum cawan di rumah kita masing-masing. Pada saat ini saya akan membawakan berita yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 mengenai doa Tuhan. Saudara-saudari, doa adalah sebuah percakapan yang sangat pribadi, yang tulus dan merupakan curahan isi hati manusia kepada Allah. Di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus sebagai seorang manusia Allah yang berdoa, Dia mencurahkan isi hatinya, kedambaan hatinya kepada Allah Bapa. Alangkah bahagianya kita dapat mendengar isi hati, kedambaan hati, curahan hati dan permintaan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus kita kepada Bapa. Saudara-saudari, kiranya di tengah-tengah kita melewati pandemi virus corona ini, kehidupan kita sebagai manusia Allah juga bisa dipulihkan, terutama kehidupan sebagai seorang manusia pendoa. Tuhan Yesus adalah contoh, adalah model serta pola teladan kita sebagai seorang manusia pendoa. Dari keempat kitab Injil memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus seringkali pergi ke gunung atau mengundurkan diri dari banyak orang. Dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 14 ayat 23, di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Saudara-saudari, juga di dalam Markus pasal 1 ayat 35, di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Juga di dalam Lukas pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Saudara-saudari, Yesus ini adalah seorang pendoa, yaitu seorang manusia yang bersatu dengan Allah. Ia juga adalah seorang yang terus-menerus hidup di dalam hadirat Allah. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia memberitahu kita bahwa Ia tidak pernah sendirian, tetapi Bapa selalu menyertainya. Saudara-saudari, setiap saat Ia memandang wajah Bapa, kita mungkin mencari Kristus, namun kita tidak hidup dalam hadirat Allah dengan begitu dekat dan terus-menerus tanpa berhenti. Yesus juga bersandar kepada Allah dan bukan kepada dirinya sendiri di dalam segala macam penderitaan dan aniaya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 bagian B, di sana dia katakan bahwa ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, di sana dikatakan bahwa sesaat sebelum Ia mati di kayu salib, Ia berdoa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Atau di dalam terjemahan langsungnya, kuserahkan rohku. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan ketika ada masalah datang? Tuhan Yesus sebagai seorang manusia, ketika di dalam penderitaan dan ketidakadilan yang Dia alami, Dia bisa sepenuhnya bersandar dan berserah kepada Bapa. Oleh karena Yesus memiliki kehidupan doa yang terus bersatu dengan Bapa, maka hasil dari kehidupan Tuhan yang sedemikian adalah kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 30. Di sana dikatakan, Tuhan berkata, penguasa dunia ini datang dan Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saudara-saudari, hal ini berarti bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Satan sebagai penguasa dunia
tidak memiliki dasar, tidak memiliki kesempatan, tidak mempunyai harapan dan kemungkinan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudari, jika kita diterangi, kita akan mengakui bahwa Satan memiliki terlalu banyak perkara di dalam diri kita. Ia memiliki dasar, ia memiliki banyak kesempatan, ia bisa memiliki banyak harapan dan kemungkinan di dalam banyak hal. Tetapi di sini ada seorang pendoa yang berkata bahwa Satan, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Ini adalah kalimat yang khusus di dalam seluruh Alkitab. Jadi Kristus adalah seorang pendoa, manusia yang bersatu dengan Allah. Dia hidup dalam hadirat Allah secara terus-menerus. Dia bersandar pada Tuhan di dalam penderitaan dan aniaya, dan di dalamnya Satan tidak memiliki kuasa apapun terhadap dirinya. Saudara-saudari, teladan utama dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai seorang manusia Allah di muka bumi ini adalah kehidupan doanya. Di dalam kitab-kitab Injil juga menunjukkan ketika dia memulai pelayanannya sampai dengan kematiannya di atas salib, Tuhan Yesus selalu berdoa. Dia mengajarkan dan memberikan teladan untuk berdoa. Setidaknya ada 18 peristiwa dan pengajaran yang menunjukkan bagaimana teladan kehidupan Tuhan Yesus yang berdoa. Itu kita bisa pelajari di dalam buku Kehidupan Manusia Allah di dalam bab yang ke-10 dan yang ke-17. Adalah buku yang ditulis oleh saudara Wittesley yang diterbitkan oleh Yasprin. Semoga melalui waktu-waktu selama pandemi ini kita bisa memulihkan dan memperkuat kehidupan berdoa kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa bersatu dengan Allah. Kita bisa hidup di dalam hadirat Allah secara terus-menerus. Kita bisa bersandar kepada Tuhan di dalam berbagai kesulitan dan penderitaan kita, sehingga Satan tidak memiliki kuasa apapun di atas diri kita dan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Tetap di rumah saja. Amin.